Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athabana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma ba'da. Usikum wa nasibi taqwallah. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Para ibu pimpinan daerah Asia, para kepala sekolah MA dan MTS Asia, para wakamat dan juga rekan-rekan guru sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, yaitu dalam rangka halal bihalal istilahnya, dalam keadaan sehat walafiat, lancar, aman dan barokah tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'akum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga sampai pada kita. Maka tahjrih payahnya wajib pula kita syukuri dengan syukur alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Para saudara jamaah sekalian, kita dipilih oleh Allah, dijadikan orang Islam ini sangat beruntung. Bahkan menjadi umat Nabi Muhammad ini mempunyai keutamaan yang melebihi dari nabi-nabi yang lainnya. Di dalam surat Al-Imran, insya Allah kalau ditarjih itu sebagai mutu dari Muhammadiyah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu sekalian. Jadi kita semua ini adalah khairu umat, sebaik-baiknya umat, mengalahkan umat-umat zaman-zaman dahulu. Ini keutamaan yang diberikan. Satu contoh, kita melihat bagaimana Nabi Adam 1000 tahun umurnya beribadah 1000 tahun dan berpuasa, puasanya itu ditulis 1. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu asri amsalihah, 1 semisalnya 10. Di dalam sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kama saumud dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun berturut-turut. Kalau kita hitung, jadi 30 hari kali 10, jadi 306 kali 10 berarti 60. Itu hitungan Hijriyah. Hitungan Qamariyah itu 360, itu 1 tahunnya. Kalau Miladiyah 365. Ini ibadah kita. Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa sholatnya itu 50 waktu. Kenapa kita tahu? Kalau kita sering mendengar di Tahta Saror atau di hadis Bukhari itu dijedangkan ketika Rasulullah dijalankan Isra, itu di langit pertama bertemu dengan Adam, kedua bertemu dengan Isa Nabi Yahya, yang ketiga bertemu dengan Idris, keempat bertemu dengan Yusuf, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Langsung berangkat di antar malaikat Jibril naik ke atas, sampai naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu karena panasnya, hancur semua yang ada di situ. Tapi Rasulullah SAW masuk ke situ. Setelah turun, dapat perintah bertemu dengan Nabi Musa. Ya akhi, wahai saudaraku, apa yang diperintahkan Allah untukmu? Salat 50 waktu. Irji, kembali. Layas tati, tidak akan mampu umatmu. Umatku yang besar-besar saja tidak mampu, apalagi umatmu. Akhirnya Rasulullah kembali, minta dikurangin lagi.
dikurangi 5 tinggal 20, disuruh kembali lagi sampai tinggal 5, disuruh kembali lagi sama Musa. Akhirnya Nabi Rasulullah itu, saya malu, biarlah mampu tidak mampu 5 saja ini, tapi akhirnya ditulis menjadi 50 kali sholat. Ini keutamaan kita mengerjakan 5 waktu sholat. Memang ternyata betul, bukan ramalan ya, karena ramalan itu pranormal, jadi belum normal. Jadi Nabi Musa itu sudah memprediksi bahwa umat Nabi Muhammad itu banyak yang tidak mampu dengan 5 waktu. Ternyata banyak. Lah ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Karena kita mengeluarkan manusia dengan perintah kebaikan itu dan mencegah kepada kemungkaran. Olehnya itu keberuntungan ini harus kita jaga semaksimal mungkin. Karena apa? Karena di Asia itu perkembangan itu semakin pesat, tambah waktu semakin pesat. Maka inilah yang perlu pembinaan persatuan dan kesatuan, seperti tadi pembinaan persatuan dan kesatuan dalam milad Aisyah ini sebagai akhlakul karimah, itu untuk memperbaiki akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik bagi kita. Hal inilah yang melatar belakangi. Maka dari itu, karena kita ini sudah dipilih oleh Allah, dijadikan orang iman. Karena mudah bagi Allah, Allah menyesatkan atau memberikan petunjuk itu mudah. Kalau kita baca surat Al-An'am 125, "Famay yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Jadi barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka hatinya dimudahkan untuk menerima kebenaran Islam. Tapi sebaliknya, wa may yurida ayyadillahu yaj'al lahu sadrahu dayyikon harajan ka'annama yusta'adu fis sama. Jadi barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, hatinya tuh merasa susah, merasa sempit, seakan-akan disuruh naik ke atas langit. Nah, kita yang menerima ini adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasaqal kafafa wa qani abi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Maka Allah mencukupkan rezekinya dan akan diberi hati yang qanaah. Maka persatuan dan kesatuan, kerukunan dan kekompakan di dalam kita semua ini perlu diwujudkan, karena ini merupakan suatu dinamis ya. Jadi tidak bisa terwujud dengan sendirinya tanpa kita yang mewujudkan. Antara sesama Asia, MTS maupun MA-nya itu sama-sama di Asia. Kalau kita tidak rukun, tidak kompak, semakin berkembang itu tentu ada permasalahan-permasalahan. Sehingga timbul konflik, tanasuk, tidak rukun. Nah, kalau sudah tidak rukun itu sudah haram mencium baunya surga, karena kerukunan dan kekompakan ini sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Karena kita ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Bahkan persaudaraan kita ini lahir batin lillah karena Allah. Mulai dari dunia sampai di akhirat, bahkan di awal kejadian pun. Itu di riwayat Muslim itu dijelaskan, al-arwahu junadun mujannadah. Fama ta'arafu minhu talafa wa ma tanakaro minhu latafa. Arwah itu berkumpul saling mengenal satu di antara lainnya di alam arwahnya, bahkan sampai ke dunia. Kalau kenal otomatis di dunia bergaul, tapi kalau tidak akan berselisih. Ini mulai di sebelum penciptaan Qadar, jadi 500 tahun, 50 tahun langit
dan bumi diciptakan, kita sudah saling kenal mengenal. Maka dari itu kita jaga persatuan dan kesatuan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah. Itu, hamba Allah. Dan yang terakhir, ini mengupas hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab, qala Rasulullah SAW, inna min ibadillah la unasum makum bi anbiya wala suhada. Jadi nanti Rasulullah menceritakan, sesungguhnya dari hambanya Allah ada manusia la unasum mal anbiya wala suhada. Dia bukan nabi dan juga bukan rasul. Namun yagbituhum yaumal kiamati makanatihim min Allah. Namun para anbiya, para suhada itu merasa iri terhadap tempatnya di hari kiamat nanti di sisi Allah. Qalu, berkata sahabat, ya Rasulullah, ukhbirna man hum. Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Hum qaumun tahabu mirhaillah wa arham bainakum. Mereka adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bahkan bukan karena pamili. Bi amwahim yaqtaunahum, bukan karena harta yang saling memberikan. Nah, kita kena ikhwah, menjadi saudara. Maka dari itu mari kita pupuk kebersamaan kita ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah dan mati sewaktu-waktu bisa masuk surga selamat dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, sebagai manusia biasa tak luput dari salah. Di hari yang fitri ini, saya dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada perkataan atau tingkah laku, karena sering saya main-main itu sama teman-teman, kadang-kadang sakit hatinya, ya saya mohon dimaafkan. Dan apabila juga para bapak dan ibu, teman-teman sekalian pernah ngerasani saya juga maafkan lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmatnya Allah dan khawatir terhadap azab Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.